Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi untuk pertemuan 3 ini dengan tema tata cara pendirian usaha koperasi. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anti Dayanti dan ketiga rekan saya Ahmad Yasir Baihaqi, Alin Febrianti, dan Ade Nur Alifa. Tata cara pendirian badan usaha koperasi. Berikut tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Cara mendirikan koperasi berdasarkan Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Apa sajakah syarat dan tata cara pendirian sebuah koperasi? Syarat dan tata cara pendirian sebuah koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 per Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, yaitu pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat atau Kementerian Koperasi dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai wilayah keanggotaannya untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Rapat pendirian tersebut membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi yaitu: pertama, dasar nama pendiri, kedua, nama dan tempat kedudukan, ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha, keempat, ketentuan mengenai keanggotaan, kelima, ketentuan mengenai rapat anggota, keenam, ketentuan mengenai pengelolaan, ketujuh, ketentuan mengenai permodalan, kedelapan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, kesembilan, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir, ketentuan mengenai sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Febrianti dari kelompok 3. Langkah-langkah mendirikan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ada 5 tahap untuk mendirikan koperasi. Kelima tahap tersebut adalah persiapan pembentukan, rapat pendirian, pengajuan permintaan pengesahan akte pendirian, penelitian anggaran dasar koperasi, serta pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Dasar pembentukan koperasi. Orang yang mendirikan koperasi atau menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Selain itu, usaha yang digeluti harus layak secara ekonomi, yang dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, model, dan teknologi. Kepengurusan dan manajemen serta modal sendiri harus tersedia dengan tidak menutup kemungkinan memperoleh bantuan atau pinjaman dari pihak luar. Persiapan pembentukan koperasi. Untuk menghubungi kantor koperasi, kabupaten atau kota agar mendapat penerangan dan penyuluhan seluas-luasnya, terutama mengenai 1. Landasan, 2. Prinsip dasar koperasi, 3. Keanggotaan, dan 4. Kepengurusannya. Jika dirasakan cukup serta dilandasi keyakinan dan kesadaran mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri 20 orang peminat yang dipimpin oleh seorang atau beberapa penggagas. Disarankan mengundang pejabat atau petugas yang memahami seluk-beluk perkoperasian. Adapun hal-hal yang dibahas atau dibicarakan dalam rapat adalah: 1. Tujuan mendirikan koperasi, 2. Kegiatan usaha yang hendak dijalankan, 3. Persyaratan menjadi anggota, 4. Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib, 5. Memilih nama-nama pendiri koperasi, 6. Memilih nama-nama dan menetapkan pengurus dan pengawas koperasi, 7. Menyusun dan menetapkan anggaran dasar. Teknis penyusunan anggaran dasar. Ada beberapa cara dalam menyusun anggaran dasar koperasi. Mengingat pentingnya sebuah anggaran dasar dalam sebuah perkumpulan koperasi, karena anggaran dasar koperasi menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, maka anggaran disusun secara komprehensif.
dan disusun serta dibahas secara bersama-sama pada saat pembentukan koperasi. Teknisnya sebagai berikut. 1. Draft lengkap anggaran dasar dibuat oleh penggagas dan disampaikan kepada calon anggota bersama-sama undangan rapat pembentukan koperasi. Undangan rapat beserta draft anggaran dasar harus sudah sampai ke tangan calon peserta rapat paling tidak seminggu sebelum hari H-nya. Tujuan adalah supaya peserta rapat sudah mempelajari isi anggaran dasar, sehingga pada saat pembahasan anggaran dasar dapat dibahas secara berurutan, yaitu pasal demi pasal dan ayat demi ayat, dan jika sudah disepakati, maka langsung bisa ditetapkan dan disahkan. Dengan demikian, semua anggota atau pendiri koperasi ikut terlibat dalam penyusunan anggaran dasar. Dengan demikian, semua anggota atau pendiri koperasi ikut terlibat dalam penyusunan anggaran dasar. 2. Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama, seluruh peserta rapat dapat ditempuh dengan membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draft anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendiri koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada seluruh anggota. Baik, selanjutnya saya Ahmad Yasir Baihaqi akan melanjutkan presentasi tentang pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus atau pendiri atau kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM. 2. Selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang pejabat bersangkutan harus memberikan jawaban pengesahannya. 3. Bila akta pendirian atau anggaran dasar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi, maka akta pendirian dapat didaftarkan dengan nomor urut dalam buku daftar umum dengan dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, dan tanda tangan pengesahan oleh pejabat atas nama menteri. 4. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. 5. Buku daftar umum serta akta-akta salinan atau petikan ART AD koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotokopi dan harus dilegalisir oleh pejabat koperasi. 6. Jika permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan secara tertulis disampaikan paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. 7. Dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan sejak penolakan. Dan terakhir, ke-8, keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Selanjutnya ada persyaratan permohonan pengesahan akta pendirian. Berikut persyaratannya. 1. Anggaran dasar koperasi yang sudah ditandatangani pengurus. Rangkap 2 asli bermaterai. Kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Ketiga, surat undangan rapat pembentukan koperasi. Keempat, daftar hadir rapat. Kelima, daftar alamat lengkap pendiri koperasi. Keenam, daftar susunan pengurus dilengkapi fotokopi KTP untuk ASP atau USP dilengkapi daftar riwayat hidup. Selanjutnya, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Ke-8, neraca permulaan tanda setor modal minimal 5 juta rupiah bagi koperasi primer dan 15 juta rupiah bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok wajib hibah. Ke-9, khusus untuk KSP atau USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal 15 juta bagi koperasi primer dan 50 juta bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah. Kemudian mengisi formulir isian data koperasi. Setelah itu, surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat, membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp100.000. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas, kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan. Selanjutnya, terakhir, pejabat koperasi yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi
Pertama, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan Kepmen Nomor 98 Tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya masih mengikuti prosedur yang ada. Tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris, yaitu rapat pembentukan koperasi, selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi, hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai dengan jabatan notaris. Berkedudukan di wilayah koperasi itu berada dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung, serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menandatangani akte tersebut. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris, pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerima permohonan oleh pejabat. Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar, maka pemerintah memberikan tanda terima dan berkasnya segera diproses. Akan tetapi, apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar, permohonan dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki. Penelitian permohonan oleh pejabat. 1. Secara administratif. Yang kedua, penelitian lapangan. Pengesahan akta pendirian koperasi. Dengan surat keputusan Menteri Negara, Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi dan UKM, Kabupaten atau Kota. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.